korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung berupaya memadamkan api agar tidak merembet ke rumah lain. Akibat kejadian ini, dua penghuni rumah, Yani dan Sugiarto warga Subang, Jawa Barat, meninggal dunia. Jadi ini terjebak api ya? Dua-duanya di kamar mandi, Pak? Satu lagi di mana tuh, Pak? Di rumahnya. Oh, dia sempat keluar ya? Sama waktu. Udah, tapi meninggal. Salah satu lagi meninggal. Ada tabung gas yang diamankan? Saat ini kedua korban tewas berada di kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati. Belum diketahui kapan jenazah akan dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Demikian laporan Andi Lalan dari Jakarta. Masih terkait ledakan. Sementara untuk menekan jumlah kasus ledakan tabung gas, Pertamina terus melakukan penyuluhan tentang cara pemasangan dan penggunaan kompor dan tabung gas yang baik dan benar di berbagai wilayah di Jakarta dan Bekasi, seperti karet dan mencelupkan tabung gas ke dalam wadah berisi air. Demikian tim liputan Topik melaporkan dari Jakarta. Beralih ke topnya selang dan rusaknya alat regulator sehingga gas bocor menyebar di dalam ruangan rumah. Nah, bocor ini tersulutlah oleh api yang disebut oleh kami adalah api terbuka. Api terbuka tersebut semangat mengkonversikan dari Milo, kemudian tadi saya sudah persoalkan secara jatuh ide Pak Wap, Pak Wapres, Pak Pak itu kalah Bapak dulu yang menjadi lebih lengkap ya konversi. Kenapa kita merubah 40 juta keluarga kenyataan? Mungkin Anda lupakan di media, di koran 5 tahun yang lalu atau sebelumnya, bagaimana tiap hari dimuat antrian rakyat mencari minyak tanah berkilo-kilometer. Ingat tak? Bagaimana beban negara yang hanya minyak tanah saja subsidi sampai 50 juta triliun pada tahun 2005 dan 2006. Bagaimana kesehatan akibat minyak tanah paling cepat dan jauh lebih murah. Bapak yang putusin waktu itu. Ya, saya mengusulkan tentu pemerintah. Bukan, rapatnya kan perekonomian lebih perekonomian. Iya, oke, di rapat tapi disuruh kabinet. Jangan lupa, bukan hanya saya presiden setuju. Karena itu tidak mungkin tanpa presiden hal tersebut disetujui.
ke LPG. Pertama, 1 liter LPG itu minyak tanah setara dengan 0,45 setengah lah, kurang dari setengah kilo LPG. Harga minyak tanah pada waktu itu Rp2.000. Ongkos membuatnya kira-kira ini Rp7.000. Pada harga minyak itu kira-kira $80. Dan sebentar itu membuat minyak tanah itu kira-kira 7.500. Kita jual cuma 2.000. Jadi pemerintah itu harus membayar 50 triliun. Barangnya lagi sulit. Antrian begitu panjang dari subuh sampai sore belum tentu dapat mereka. Rakyat kesulitan. Dan itu harus cepat ini diatasi. Kedua, saya ingin katakan ini prinsip penting. Semua energi, semua mempunyai risiko. Apakah itu listrik? Apakah itu listrik? 80% kebakaran di Indonesia, khususnya Jakarta, disebabkan oleh arus pendek dan ledakan kompor minyak tanah pada waktu ini, pada tahun 2005. 80%. Jadi sekarang tidak ada lagi kedengaran kebakaran satu RT karena minyak tanah. Karena minyak tanah tidak lagi. Tapi tidak menjadi bencana nasional, padahal begitu banyak korban karena minyak tanah. Begitu banyak rumah terbakar karena arus pendek. Ingat nggak Ramayana kemarin? Ingat 4 rumah kemarin? Semuanya kan arus pendek. Lilin pun menyebabkan jatuh proyek. Obat nyamuk pun jatuh karena jadi tidak ada energi yang tidak punya risiko apabila dipakai tidak benar. Kalau semua dipakai bersama aman. Jadi ada 3 unsur kenapa ini kejadian. Unsur pertama karena alat, seperti banyak bicarakan tadi, yang tidak sesuai standar. Kedua, alatnya aus. Sebab kedua ialah karena salah pemakaian. Menurut saya ini dibutuhkan sosialisasi. Ini perlu sosialisasi. Ketiga, karena kriminal. Nah, yang paling banyak korban meninggal justru karena kriminal. Iya. Kenapa? Di Surabaya karena dia seperti dikatakan Pak Putri, disuntik dari 3 kilo ke 12 kilo. Itu biasanya dia bikin tumpukan minyak tanah satu gudang, satu gudang. Ada di Surabaya meninggal 5 orang sekaligus. Di Bekasi 4 orang meninggal sekaligus. Jadi karena dia berada di tumpukan LPG mengerjakan. Begitu mungkin ada gesekan rokok langsung meledak. Jadi yang meninggal ini kita sekali prihatin kepada tetapi yang paling banyak korban meninggal itu di tempat terjadi kriminal. Itu oplosan. Jadi pelaku kriminal itu yang jadi korban. Bukan pelakunya, kasih buruhnya. Buruh dari pelaku. Itu yang paling besar korbannya yang terjadi. Satu sekaligus ya. Tapi tentu banyak rumah tangga. Karena cara mengatasinya juga 3 hal ini. Saya kira kita sudah lalu